Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita bernama Rini, berusia 30 tahun, lahir dari keluarga petani sederhana di Jawa Tengah. Sejak kecil ia hidup dalam kesederhanaan, namun hatinya dipenuhi dengan mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa bekerja di Timur Tengah bisa memberikan penghasilan yang besar. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk berangkat, meski harus meninggalkan orang tua dan kampung halamannya. Setibanya di sana, Rini ditempatkan di rumah seorang sultan kaya raya bernama Tuan Hasan. Awalnya ia hanya bekerja seperti biasa, namun perlahan hubungan mereka berubah. Sang sultan mulai menaruh hati pada Rini, hingga akhirnya mengajukan lamaran pernikahan. Di titik inilah hidup Rini berubah total. Apakah ia akan menerima lamaran itu dan hidup dalam kemewahan? Atau tetap memilih kesederhanaan dan pulang ke desanya? Inilah kisah dramatis yang akan kita ikuti dalam video ini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Rini lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di tengah keluarga sederhana yang hidup dari hasil bercocok tanam. Ayahnya adalah seorang petani yang setiap hari turun ke sawah sejak matahari terbit hingga senja, sedangkan ibunya membantu dengan menanam sayuran di ladang kecil di belakang rumah. Hidup mereka memang tidak berlebihan, namun selalu cukup untuk makan sehari-hari. Meskipun demikian, keluarga Rini tidak pernah benar-benar terbebas dari kesulitan. Kadang, ketika musim hujan terlalu panjang atau kemarau terlalu lama, hasil panen menurun dan kehidupan menjadi semakin berat. Namun, semua itu tidak membuat Rini malu. Ia justru bangga, karena ia tahu keringat orang tuanya adalah bukti kerja keras dan ketulusan cinta. Sejak kecil, Rini terbiasa hidup dengan nilai kesederhanaan. Ia pun tumbuh dengan hati yang kuat, berani bermimpi meski kenyataan sering terasa berat. Rini tumbuh menjadi seorang gadis yang memikat. Wajahnya cantik dengan senyum yang selalu menenangkan siapapun yang melihat. Kulitnya bersih, tubuhnya proporsional, dan tutur katanya lembut. Banyak orang di desa kagum padanya. Bahkan seringkali ada pemuda yang mencoba mendekatinya. Namun Rini tidak mudah tergoda. Ia tahu bahwa hidup bukan hanya soal dipuji cantik atau mendapat perhatian laki-laki. Baginya, kecantikan hanyalah bonus, sementara yang paling penting adalah bagaimana ia bisa membuat hidupnya lebih berarti. Ia ingin menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Karena itu, Rini lebih suka membantu ibunya di rumah atau menemani ayahnya ke sawah ketimbang berlama-lama berbincang dengan orang yang hanya menilai penampilannya. Meski berasal dari keluarga petani, Rini tidak pernah merasa dirinya rendah. Saat masih bersekolah, ia selalu berusaha tampil percaya diri di hadapan teman-temannya. Ia sadar, banyak anak yang memiliki fasilitas lebih darinya, namun ia tidak pernah iri. Justru, hal itu membuatnya semakin giat belajar, karena ia yakin bahwa ilmu adalah jalan untuk memperbaiki masa depan. Setiap pulang sekolah, ia sering masih mengenakan seragam ketika langsung membantu ayahnya di sawah. Banyak orang melihat itu dan kagum. Bagaimana seorang gadis cantik mau turun ke lumpur dan terkena terik matahari? Bagi Rini, semua itu bukan hal memalukan. Justru ia merasa bangga, karena ia bisa ikut berkontribusi untuk keluarga. Ia percaya, bekerja keras bukanlah aib, melainkan kehormatan. Namun, jauh di dalam hatinya, Rini menyimpan sebuah kerinduan besar. Ia ingin melihat dunia lebih luas dari sekadar desanya yang sederhana. Ia bermimpi bisa mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ayah dan ibunya. Saat melihat ibunya sering kelelahan menumbuk padi dengan tangan, hatinya terasa perih. Saat melihat ayahnya harus bekerja keras hingga tubuhnya bungkuk, Rini merasa bersalah jika tidak ikut membantu. Kadang, ia termenung di beranda rumah kecil mereka, menatap bintang di langit, sambil berbisik dalam hati, apakah aku akan selamanya hidup begini? Ataukah suatu hari aku bisa mengubah jalan hidupku?
Pertanyaan itu selalu menghantuinya, tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk terus bermimpi. Rini tidak pernah menolak takdirnya sebagai anak petani. Namun ia percaya Tuhan selalu membuka jalan bagi orang yang mau berusaha. Ia tahu, masa depan tidak akan datang begitu saja. Ia harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, meskipun jalannya penuh dengan ketidakpastian. Banyak orang yang berkata padanya bahwa seorang gadis desa sepertinya hanya akan berakhir menikah muda, menjadi ibu rumah tangga biasa, dan melanjutkan kehidupan sederhana seperti orang tuanya. Namun, Rini menolak untuk menyerah pada stigma itu. Ia ingin membuktikan bahwa seorang anak desa pun bisa bermimpi tinggi. Dengan hati penuh doa dan tekad yang semakin kuat, Rini bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari jalan keluar. Jalan yang suatu hari akan mengantarkannya pada takdir besar yang menanti di luar desanya. Hari-hari Rini setelah lulus sekolah berjalan biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Ia membantu ibunya di rumah dan ikut turun ke sawah bersama ayahnya. Tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa usianya terus bertambah, sementara jalan hidupnya seolah tak berubah. Di desa, kesempatan untuk bekerja sangat terbatas. Banyak pemuda memilih merantau ke kota, tetapi Rini ragu apakah ia bisa bertahan di hiruk-pikuk kota besar. Ia tidak ingin hanya menjadi beban keluarga. Ia ingin menghasilkan sesuatu yang nyata. Malam-malam panjang ia habiskan dengan merenung, menatap langit penuh bintang, seolah bertanya pada Tuhan, "Kapan aku akan menemukan jalan hidupku yang sebenarnya?" Perasaan itu terus mengendap, sampai akhirnya sebuah kabar datang dan mengguncang hatinya. Suatu sore, ketika Rini sedang menyapu halaman, ia mendengar suara tetangga yang baru saja pulang dari rantau. Tetangga itu seorang perempuan yang dulu juga hidup sederhana, namun kini tampak lebih sejahtera. Ia bercerita bahwa selama beberapa tahun terakhir ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah negara di Timur Tengah. Suaranya penuh semangat ketika menceritakan bagaimana ia bisa membantu keluarganya membangun rumah baru, membeli sawah tambahan, bahkan menyekolahkan adiknya hingga perguruan tinggi. Rini tertegun mendengarnya. Ia tidak percaya bahwa pekerjaan di negeri jauh bisa memberikan hasil sebesar itu. Jantungnya berdebar kencang, karena ia seolah melihat sebuah pintu kesempatan terbuka di hadapannya. Saat itu juga, Rini mulai memikirkan kemungkinan untuk mengikuti jejak tetangganya. Kabar itu terus terngiang di kepala Rini, bahkan sampai malam hari. Ia duduk termenung di teras rumah, memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Ada rasa takut, tetapi juga harapan yang tumbuh semakin kuat. Bagaimana jika ia benar-benar pergi? Bagaimana jika itu justru menjadi jalan bagi keluarganya keluar dari jerat kesulitan? Namun, bayangan untuk meninggalkan orang tuanya juga membuat dadanya sesak. Ia tahu, kedua orang tuanya sangat bergantung padanya, terutama sang ibu yang sering merasa kesepian jika Rini tidak ada. Pergulatan batin itu membuat Rini gelisah. Antara mimpi untuk memperbaiki hidup dan kenyataan bahwa ia harus merelakan kebersamaan dengan orang yang ia cintai. Malam itu, Rini tidak bisa tidur dengan tenang. Keesokan harinya, Rini memberanikan diri berbicara dengan ibunya tentang keinginannya. Awalnya ibunya terkejut, bahkan menolak. Baginya, melepas anak perempuan pergi ke negeri jauh adalah hal yang menakutkan. Ia khawatir akan keselamatan Rini, khawatir jika anaknya tidak bisa bertahan di tempat asing, dan khawatir jika ia justru mendapatkan majikan yang kejam. Namun, Rini menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara bergetar, bahwa ia tidak ingin selamanya hidup seperti ini. Ia ingin membahagiakan ayah dan ibunya. Ia ingin melihat senyum mereka tanpa terbebani oleh masalah ekonomi. Mendengar itu, ibunya hanya bisa meneteskan air mata, merasakan sekaligus takut dan bangga pada putri satu-satunya itu. Akhirnya, dengan doa dan restu dari orang tua, Rini mulai mencari informasi lebih lanjut. Ia mendatangi agen penyalur tenaga kerja resmi yang direkomendasikan oleh tetangganya. Prosesnya panjang dan melelahkan,
Ada banyak dokumen yang harus disiapkan dan berbagai pemeriksaan yang harus dilewati. Namun, Rini tidak pernah goyah. Setiap kali lelah menghampiri, ia kembali mengingat wajah ayah dan ibunya. Itu menjadi sumber semangat yang tak pernah padam. Hari demi hari ia lalui dengan penuh harapan. Sampai akhirnya kabar itu datang. Lamarannya diterima, dan ia resmi mendapat kesempatan untuk berangkat bekerja ke negeri padang pasir. Hatinya bergetar, campur aduk antara bahagia, cemas, dan haru. Sebuah langkah besar dalam hidupnya baru saja dimulai. Perjalanan Rini menuju negeri padang pasir itu begitu panjang dan melelahkan. Ia harus menahan rasa takut sekaligus rindu pada keluarganya sejak pertama kali meninggalkan desa. Pesawat yang ia tumpangi melaju menembus awan, dan untuk pertama kalinya Rini menyadari bahwa ia benar-benar jauh dari kampung halamannya. Saat menjejakkan kaki di tanah Arab, udara kering dan panas menyambutnya. Langit biru tanpa awan terasa berbeda dari langit desanya yang selalu sejuk dan hijau. Hatinya berdebar, penuh tanda tanya. Bagaimana kehidupannya di negeri asing ini? Namun di balik rasa cemas itu, ada semangat besar yang menuntunnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan bertahan demi membahagiakan orang tuanya. Rini kemudian dijemput oleh pihak agen dan dibawa menuju rumah tempat ia akan bekerja. Saat mobil berhenti di depan sebuah bangunan, Rini tertegun. Rumah itu begitu megah, berdiri kokoh dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias. Pintu gerbangnya besar dan mewah, jauh melampaui bayangan Rini tentang rumah yang akan menjadi tempat kerjanya. Ia nyaris tidak percaya bahwa seorang gadis desa sepertinya kini berdiri di depan kediaman yang lebih mirip istana. Jantungnya berdegup cepat, tangannya bergetar, dan langkahnya terasa berat. Namun ia menguatkan diri, mengingat pesan ibunya untuk selalu rendah hati dan bekerja dengan ikhlas. Dalam hati, ia berbisik, "Inilah takdir baruku, aku harus siap menjalaninya." Pemilik rumah itu adalah seorang pria bernama Tuan Hasan, seorang pengusaha minyak yang dikenal sangat kaya raya. Usianya sekitar 50 tahun, tubuhnya tegap, dan wajahnya menunjukkan kewibawaan seorang pria yang sudah lama terbiasa memimpin. Namun, ada sesuatu di matanya yang berbeda, sebuah kesepian yang sulit disembunyikan. Rini menyapanya dengan sopan, sementara Hasan hanya mengangguk singkat sambil memperhatikan wajah gadis desa itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Suasana pertemuan pertama itu membuat Rini gugup. Ia takut salah bicara, takut menyinggung, atau takut tidak bisa memenuhi harapan majikannya. Namun, Hasan justru berkata dengan nada lembut, "Kamu bisa bekerja di sini dengan tenang, lakukan saja yang terbaik." Kata-kata itu sedikit menenangkan hatinya. Hari-hari pertama di rumah megah itu berjalan penuh dengan rasa canggung. Rini masih harus beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan baru, dan kebiasaan yang jauh berbeda dari desanya. Rumah itu begitu besar sehingga setiap langkah terasa asing, seolah ia sedang berjalan di dalam labirin kemewahan. Namun, ia bekerja dengan tekun. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memastikan segala kebutuhan tuannya terpenuhi. Ia membersihkan ruangan yang luas, menyiapkan makanan, dan menjaga agar rumah itu selalu rapi. Hasan mengamati semua itu dengan diam-diam. Dari caranya bekerja, ia melihat ketulusan Rini. Kesederhanaan gadis desa itu membuat suasana rumah yang biasanya sunyi terasa lebih hidup. Waktu berjalan, dan lambat laun Rini mulai terbiasa dengan kehidupannya di rumah mewah tersebut. Ia sudah tahu setiap sudut ruangan, sudah mengerti kebiasaan tuannya, dan sudah lebih percaya diri dengan tugas-tugasnya. Namun, ada hal lain yang ia rasakan, sebuah perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Terkadang, ia mendapati Tuan Hasan memperhatikannya dari jauh. Tatapan itu bukanlah tatapan marah atau curiga, melainkan sebuah tatapan lembut yang penuh makna. Rini berusaha mengabaikannya, karena ia tahu posisinya hanya sebagai pekerja. Tapi jauh di dalam hati,
Ia tidak bisa menolak bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam kehidupan barunya ini. Ia belum tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya bergetar seakan ada takdir besar yang sedang mendekat. Hari-hari Rini di rumah megah itu semakin terasa berbeda dari sebelumnya. Awalnya ia hanya fokus bekerja, menjalankan setiap tugas tanpa banyak bicara. Namun, perlahan ia mulai menyadari sesuatu yang berubah di sekitarnya. Suasana rumah yang dulu sunyi kini terasa lebih hangat. Hasan, yang biasanya pendiam dan jarang berinteraksi, kini sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Rini. Kadang hanya menanyakan hal-hal sederhana seperti apakah makanan cukup asin, atau apakah pekerjaan terlalu melelahkan. Namun, bagi Rini, perhatian sekecil itu terasa begitu besar. Hatinya berdebar setiap kali mendengar suaranya, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Hasan sendiri tidak menyadari kapan tepatnya ia mulai merasakan ketertarikan pada gadis desa itu. Ia hanya tahu bahwa setiap kali melihat Rini tersenyum, ada sesuatu yang hangat mengisi ruang kosong dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri, hanya ditemani kesibukan bisnis dan tumpukan kekayaan yang tak pernah bisa menghapus rasa sepi. Tapi kehadiran Rini seakan membawa cahaya baru. Hasan kagum pada kesederhanaan dan ketulusan gadis itu. Ia tidak seperti orang-orang di sekitarnya yang hanya memandangnya karena harta atau kedudukan. Rini berbeda, dan perbedaan itulah yang membuat Hasan semakin sulit mengalihkan pandangannya. Rini, di sisi lain, berusaha menepis perasaan ganjil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia sadar betul siapa dirinya dan siapa tuannya. Setiap kali tatapan Hasan terasa begitu dalam, ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Namun, diam-diam ia mulai merasakan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap perhatian kecil, setiap kata lembut yang keluar dari bibir Hasan, membuat hatinya bergetar. Ia bingung, apakah ini hanya rasa hormat kepada majikan atau sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, terutama setiap malam ketika ia berdoa sendirian di kamarnya. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gurun, Hasan memutuskan untuk berbicara. Suasana terasa hening, hanya angin gurun yang berhembus melewati jendela besar ruang tamu. Hasan duduk dengan wajah serius, sementara Rini menunduk sopan di hadapannya. Dengan suara bergetar, Hasan berkata, "Rini, mungkin ini terdengar mengejutkan, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Kehadiranmu telah mengubah rumah ini, dan juga hidupku. Aku ingin kau bukan hanya bekerja di sini, aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Maukah kau menikah denganku?" Kata-kata itu mengguncang hati Rini seketika. Rini terdiam, lidahnya keluh, sementara air matanya hampir menetes. Ia tidak pernah membayangkan seorang gadis desa sederhana akan dilamar oleh pria kaya raya di negeri asing. Hatinya berkecamuk, antara bahagia, takut, dan bingung. Bagaimana dengan keluarganya di desa? Bagaimana jika orang-orang salah menilai dirinya? Dan apakah ia benar-benar mampu menjadi pendamping seorang pria sebesar Hasan? Malam itu, ia kembali larut dalam doa panjang, memohon petunjuk dari Tuhan. Di hatinya, ia tahu inilah titik balik terbesar dalam hidupnya. Sebuah takdir baru sedang mengetuk pintu, menunggu jawaban dari dirinya yang masih terjebak dalam keraguan. Malam itu, setelah lamaran mengejutkan dari Tuan Hasan, Rini tidak bisa tidur. Ia hanya terduduk di tepi ranjang kecil di kamarnya, memandangi jendela yang mengarah ke langit gurun. Bulan tampak bulat sempurna, seakan ikut menjadi saksi atas kebimbangan yang sedang ia rasakan. Air matanya mengalir pelan, karena hatinya terasa penuh. Ia memikirkan wajah ayahnya yang renta, ibunya yang sering menahan letih, dan kehidupannya di desa yang sederhana. Semua itu membuat hatinya bergetar. Apakah ia tega memilih jalan yang mungkin akan menjauhkan dirinya dari keluarga? Namun, di sisi lain, kesempatan yang ditawarkan Hasan bukanlah hal yang datang dua kali dalam hidup. Rini tahu,
Apapun keputusannya akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Rini bangun dengan mata sembab. Ia memutuskan untuk menulis surat untuk kedua orang tuanya di desa. Dalam surat itu, ia tidak langsung menceritakan tentang lamaran Hasan, tapi ia menuliskan betapa beratnya rindu yang ia rasakan. Ia menulis bahwa hidup di negeri orang tidaklah mudah, tapi ia berusaha tetap kuat demi mereka. Sambil menulis, tangannya bergetar, karena ia tahu mungkin dalam waktu dekat ia akan menghadapi keputusan besar. Surat itu ia titipkan kepada agen, agar bisa sampai ke desanya. Ia berharap orang tuanya bisa merasakan isi hatinya, meski jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Menulis surat itu sedikit melegakan, meskipun kebingungan tetap menghantuinya. Sementara itu, Hasan tidak pernah mendesak Rini untuk segera memberi jawaban. Ia menghargai waktu yang dibutuhkan gadis itu untuk berpikir. Justru sikapnya yang sabar itu semakin membuat hati Rini goyah. Hasan tidak hanya seorang pria kaya raya, tapi juga sosok yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Ia memperlakukan Rini bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai seorang manusia yang berharga. Perhatian-perhatiannya kecil, namun begitu tulus. Rini mulai merasakan bahwa perasaan Hasan padanya bukan sekadar kagum sesaat, melainkan cinta yang sungguh-sungguh. Namun, apakah ia siap menerima cinta itu? Pertanyaan itu terus berulang di dalam benaknya, tanpa jawaban yang pasti. Hari-hari berikutnya, Rini merasa dirinya berada di persimpangan jalan. Ia bekerja seperti biasa, namun pikirannya selalu melayang pada keputusan yang harus ia ambil. Kadang ia membayangkan dirinya menjadi istri Hasan, hidup dalam kemewahan, terbebas dari kesulitan ekonomi, bahkan bisa membantu keluarganya lebih banyak. Namun, di saat lain, ia juga membayangkan dirinya kembali ke desa, tetap sederhana, namun dekat dengan orang tuanya. Dua bayangan itu membuat dadanya terasa sesak, seakan ia sedang berdiri di antara dua dunia yang sama-sama memanggil. Setiap doa yang ia panjatkan selalu berujung pada permohonan, "Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik untukku." Dan pada akhirnya, takdir adalah rahasia yang tidak bisa ditebak. Apakah Rini akan menerima lamaran Hasan dan menjalani hidup baru sebagai pendamping seorang sultan? Ataukah ia akan memilih untuk tetap setia pada kesederhanaannya, menolak kemewahan, dan kembali ke desa? Jawaban itu masih tersimpan dalam hatinya, menunggu waktu untuk diungkapkan. Namun yang pasti, sejak malam lamaran itu, hidup Rini tidak lagi sama. Ia bukan lagi gadis desa biasa, melainkan seorang perempuan yang sedang berhadapan dengan pilihan terbesar dalam hidupnya. Pilihan yang akan menentukan arah seluruh masa depannya.